Ya di situ dia disampaikan bahwa memang katanya ada ada oligarki yang memang tidak ingin kondisi bangsa ini tuh berubah gitu. Ya kalau dilihat dari sejarah juga, Ya. dilihat dari pengalaman yang kemarin-kemarin, masyarakat Indonesia kan memang panikan, Iya. ya kan? Jadi ada isu dikit mengenai BBM akan dinaikin, udah pasti akan ras, Ya pasti ras. pasti akan terjadi antrian di mana-mana. Iya. Ya kan? Betul. Nah ini juga perlu diakuin juga sih oleh masyarakat gitu, menurutku. Iya. Benar. Makanya kemudian pemerintah mungkin ada sedikit pertimbangan ya terkait soal itu dan tidak menyampaikan itu secara terbuka. Tetapi kan indikasi atau tanda-tandanya kan udah kelihatan. Gitu. Memang diminta untuk menahan diri, diminta untuk berhemat gitu kan. Ya. Sebenarnya udah ada sinyal-sinyal itu gitu. Cuman memang kan masyarakat kita mungkin butuh yang tegas-tegas aja gitu. Intinya kalau misalnya emang kondisinya lagi kurang baik ya sampaikan bahwa kondisi kita kurang baik gitu. Memang harus diakuin ya. Kalau dilihat dari Iya kan? dari sisi komunikasi emang susah juga. Iya. Di satu sisi kemarin ya kan kita ngomongin ketika harus terbuka gitu. Misalnya ada omongan akan naik nih harga BBM, pasti akan terjadi ras. Ya, pasti akan terjadi antrian. Udah. Pasti. Nah terus nggak diomongin. Nggak diomongin. Kaget. Kok nggak diomongin sih? Kaget nih. Pagi-pagi. Gitu. Pagi-pagi kaget. Iya. Pagi-pagi kaget. Wah, pagi-pagi kaget. Protes lagi. Bahwa, kok nggak diumumin kemana? Nah, kalau diumumin kan posisinya kayak gitu. Iya. Nah terus apalagi ya yang model-model kayak gini yang susah tuh. Iya. Yang terkait sama kemarin sebenarnya itu tadi imbauan-imbauannya soal WFH gitu. WFH, ya itu kan bagian dari itu. Dari penghematan. Iya. Nah terus ada yang ya berasumsi negatif lagi bahwa ini penghematan langkah kayak gini nantinya juga nggak dapat juga nih tujuannya, paling kayak gitu. Pesimistik yang Nah ini kan sebenarnya masyarakat kita kan kompak ya. Ketika diminta untuk melakukan sesuatu, mereka pasti akan mau willing to untuk melakukan itu, gitu kan. Nah pemerintah tuh harus benar-benar bisa memanfaatkan itu gitu, memanfaatkan bahwa masyarakat kita ini sebenarnya kompak gitu. Kalau misalnya memang guyup, dirangkul rakyat-rakyat ya, masyarakat yang benar-benar kumpul dengan pemerintah, otomatis bisa kok digerakkan gitu, bisa kok diajak untuk kooperatif gitu, bisa kok untuk diajak duduk bareng gitu ya, kita susah dulu ya gitu, kondisinya lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Cuma mudah-mudahan nanti ke depannya dalam beberapa bulan ke depan kita bisa bangkit. Kayak gitu kan. Situasi kayak gitu bisa sebenarnya. Nah, masalahnya situasi kayak gitu tuh banyak dimanfaatin oleh orang-orang yang memang dalam tanda kutip oportunis cari keuntungan dari situasi ras di Indonesia. Itu dia, betul. Itu kan pengalaman kita juga waktu COVID ya. Gitu, bagaimana kemudian harga-harga yang terkait masker, APD, segala macam itu mahalnya minta ampun. Gitu kan, digoreng. Dan ini kaitannya kan bukan hanya itu ya. Kaitannya bahwa, ya itu tadi, kalau kita lihat kemarin kan di pidato presiden di depan DPR yang ngomong soal pasal 33 yang katanya kan dilaksanakan itu kan juga posisinya mungkin itu dalam tanda kutip agak ngegoyang zona nyaman para ini nggak sih? Bisa jadi ya, karena memang yang bikin terus akhirnya ini memang ada sengaja yang mau menggoyang gitu. Iya, banyak spekulasi sih sebenarnya ya kan, termasuk juga ada oligarki lah atau apa gitu ya kan, yang tidak ingin keadaan ini berubah gitu. Nah kan banyak yang berbicara seperti itu gitu. Ya ini kan obrolan yang juga kita lakukan ya Mas Teguh ya, dengan salah satu tokoh kita juga nih, tokoh politik ya, Bang Said Didu nih. Sobat Sindo nanti malam akan tayang ya, To The Point aja bersama Said Didu ya kan, membahas tentang ekonomi. Jam 7 malam membahas tentang ekonomi. Ya di situ dia disampaikan bahwa memang katanya ada ada oligarki yang memang tidak ingin kondisi bangsa ini tuh berubah gitu. Nah, penikmat sebenarnya. Penikmat yang tetap menjaga bahwa ini masih rame ya. Tetap menjaga bahwa ya Indonesia ini harus gini-gini aja gitu. Nah, memang ada keinginan dari Pak Prabowo sebenarnya untuk mengembalikan lagi kekayaan alam, kekayaan bangsa kita ke masyarakat, ke rakyat gitu ya. Nah ini memang
janji-janji yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah sebenarnya. Bagaimana caranya? Ya memutus rantai oligarki yang pertama, terus kemudian menjerat para pelaku kejahatan yang korup, ya kan? Terus kemudian juga menghentikanlah praktek-praktek menyimpang, gitu kan? Ini memang tantangan presiden ya. Betul, ini tantangan presiden. Harus berani tegas untuk penegakan hukum ini. Betul, kalau dia dibilang tadi sebagai panglima terdepan, artinya dia punya wewenang dan punya privilege ya untuk bisa menghentikan ini semua, ya kan? Ya bisa dibilang ini musuh dalam selimutnya, dan juga orang-orang yang bermain ya dalam tanda kutip di dalam situasi ini, gitu kan, sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia yang bangkit, Indonesia yang tidak ke arah bangkrut tapi bangkit ya, gitu, bangkit dan juga menjadi negara yang berdaulat, gitu kan. Itu kan mimpinya Pak Presiden kan. Dan ya kita sebagai masyarakat mendengar itu sangat sangat yakin, sangat optimis sebenarnya gitu. Cuman memang harus dibarengi dengan tindakannya. Gitu, harus dibarengi dengan apa yang harus dilakukan, aksi apa yang kemudian dilakukan ya oleh pemerintah maupun presiden gitu ya, untuk benar-benar menunjukkan bahwa memang itu mimpinya gitu, itu tujuan utamanya gitu. Dan secercah optimisme itu ya memang hadir ketika kepala BGN ini ditangkap gitu. Karena ini dikenal dekat juga ya. Betul, dikenal orang dekat presiden. Betul. Tapi disikat juga gitu kan. Iya, demi keadilan kan gitu. Nah itu jadi satu hal yang positif. Mudah-mudahan ini jadi contoh dan mudah-mudahan ada konsistensi nih untuk ini kan. Untuk penanganan hukumnya ya. Bahwa nggak peduli nih orang dekat juga pasti akan buat sikat gitu. Betul. Kan, dan harusnya ada lagi nih kepala BGN lain yang mungkin di sektor yang lain gitu kan, yang ya ditangkap dan diadili gitu. Kenapa ya itu tadi gitu. Kita butuh good governance, bahasa Indonesianya. Tapi memang kalau dilihat dari oke, sebentar kita lihat dulu teman-teman. Ini ada aksi lagi ya masih ya? Masih ramai ya? Masih ramai ya? Oke. Ini mahasiswa. Iya. Ini masih di kawasan Merdeka Barat. Ya. Ini kalau mahasiswa beneran insya Allah masih aman. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang provokasi. Iya. Ini kalau dilihat sekarang ini posisinya mereka masih swafoto ini. Adem ya, malah. Ya, mereka berfoto dengan latar belakang barisan polisi yang menjaga. Ya sebenarnya tidak terprovokasi ini satu hal yang positif ya. Dan mahasiswa ini memang bisa menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, karena kita negara demokratis, ya kan. Dan ini kan kalau dilihat kan juga nilainya positif gitu ya. Kenapa? Karena mereka bisa menyampaikan aspirasinya, terus kemudian juga tidak terpancing provokasi. Intinya memang semua sudah dewasa gitu ya, sudah berani untuk menyampaikan pendapat, namun tidak dilakukan dengan cara-cara yang anarkis. Ya ini jadi apa ya? Jadi pandangan dia untuk persepsi yang tadi saya bilang di luar negeri bahwa Indonesia ini masih dalam kondisi yang baik gitu. Ya kan, dan mereka pun juga harusnya tahu ya, mahasiswa ini tahu gitu bahwa memang kita membutuhkan persepsi yang baik, kita membutuhkan kita membutuhkan citra yang positif gitu ya untuk dunia internasional. Betul. Gitu. Citra positif ya. Iya. Karena kalau ada aksi anarkis sudah langsung citranya langsung turun banget gitu. Iya pasti akan turun gitu. Dan itu kita nggak ingin ya itu terjadi. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap ini juga, berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada di Indonesia saat ini. Padahal kita lagi butuh banget tuh, gitu. Oke, kita harap aksi ini tetap berjalan damai. Amin. Ya, mudah-mudahan. Penuh kehangatan seperti ini, mereka foto-foto malahan di depan polisi, nggak ada yang memprovokasi.
Iya. Nggak ada cacian, nggak ada ini ya. Iya. Mudah-mudahan akan seperti ini terus. Kita sambil terus ikuti perkembangannya di YouTube Sindo News, official Sindo News ya. Iya. Kita masih akan terus ikuti situasinya. Nah, untuk dokumen kita cukupkan dulu ya, Mas Andri ya. Iya. Sore hari ini. Oke. Kita ketemu lagi di dokumen besok. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.